Shalom Ibu Bapak semuanya. Saya percaya Ibu Bapak semuanya dalam keadaan baik-baik, walaupun keadaannya tidak baik-baik gitu ya saat-saat hari ini. Ibu Bapak, kalau kita bersyukur gitu ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan semuanya lancar, semuanya sehat, semuanya terpenuhi, itu gampang, itu mudah. Tetapi kalau keadaannya itu menjadi sulit, menjadi tidak terpenuhi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita terdesak, kita tertekan, dan kita masih bisa bersyukur, itu sesuatu yang luar biasa. Karena bersyukur pada saat sesuatu yang tidak kita harapkan gitu ya, itu bukan artinya membuat kita itu tidak bisa bersyukur. Tidak mudah itu bukan artinya membuat kita itu tidak bisa bersyukur. Tetap kita bisa melakukannya. Karena apa? Karena Allah bersama-sama dengan kita. Nah Ibu Bapak, itu yang menjadi kita mau bersyukur untuk lewat pesan Tuhan di minggu ini. Yaitu temanya ketika kita mengalami situasi 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang sepertinya itu sangat terbatas, sesuatu yang sepertinya itu sangat kecil, gak berarti gitu. Itu sedang diperhadapkan kepada kita, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang baik. Mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Apapun yang terjadi saat hari ini sepertinya tidak baik, Tuhan selalu punya alasan. Tuhan selalu punya alasan kenapa itu terjadi. Yang pertama yang mau kita pelajari lewat pesan Tuhan di minggu ini, alasan yang pertama adalah inti pesannya supaya kita memperhatikan peristiwa 5 roti 2 ikan, dan kemudian kita padankan dengan situasi yang kita hadapi saat-saat hari ini. Apa yang mau kita pelajari? Apa yang dapat mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kita mau belajar prinsip apa yang Tuhan mau ajarkan. Dan kemudian kita mau tahu nih, ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan bermaksud untuk mencobai sampai sejauh mana nih kualitas diri kita, sampai sejauh mana bobot diri kita. Nah mungkin ketika saya membawakan firman Tuhan pagi hari ini, Bu Bapak sedang diperhadapkan dengan situasi 5 roti dan 2 ikan. Mungkin juga sedang berkecamuk di dalam diri Ibu Bapak sekalian. Tuhan, mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Udah gak mungkin, situasi ini udah menjepit saya. Udah gak ada lagi pengharapan. Saya udah sepertinya sudah putus asa. Udah gak bisa lagi berbuat apa-apa lagi. Namun Ibu Bapak, pagi hari ini saya mau beritakan sebuah kabar sukacita. Yaitu apa? Sekalipun kita diperhadapkan dalam situasi 5 roti dan 2 ikan, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Mujizatnya masih tetap bekerja sampai saat hari ini. Kuasanya itu ya dan amin bagi setiap mereka yang percaya. Amin Ibu Bapak. Kemudian kita belajar kemarin 2 prinsip agar kita mengalami apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Prinsip yang pertama dikatakan bahwa mujizat terjadi kalau kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Dan mujizat lahir melalui pribadi yang tulus mempercayai kita. Nah Ibu Bapak, dari sini kita bisa tahu apa yang sepertinya sesuatu yang kecil, yang tidak berarti, kalau jatuh di tangan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang besar, akan menjadi sesuatu yang berarti. Tetapi kalau sesuatu yang besar tanpa Tuhan, itu semuanya akan menjadi biasa-biasa. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan lagi 2 prinsip
apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Yang pertama adalah mujizat terjadi setelah kita memeriksanya. Mujizat terjadi setelah kita memeriksanya. Diambil dari Yohanes 6 ayat 7, 8 dan yang ke-9. Saya mau membacakannya buat ibu bapak sekalian. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi pesan Tuhan, poin yang pertama adalah mujizat terjadi setelah kita memeriksanya. Apa maksud memeriksanya di sini? Bagaimana arti memeriksa di sini? Nah, ibu bapak, ketika kita udah tahu ya, 2 minggu yang lalu kita belajar arti kata memeriksa, mengamati, melihat, periksa lagi, ayo amati secara detail. Nah ini didahului oleh sebuah peristiwa gitu ya, waktu setelah pemenggalan Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus banyak mengajar dan kemudian banyak melakukan mujizat, orang-orang sakit disembuhkan, dan hari itu merupakan satu hari yang sangat melelahkan. Mengajar itu capek loh Bapak. Khotbah juga capek, melakukan mujizat juga melelahkan. Karena apa? Menguras energi, menguras urapan. Karena itu Tuhan, ayo udah gini, kita ke gunung aja, kita ngasinin diri, kita jalan lewat laut, lewat pakai perahu aja. Nggak tahu, waktu udah sampai di sana, wah orang-orang udah pada tahu. Ketemu lagi sama Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus mengajar mereka lagi. Sampai akhirnya waktu berjalan dan cukup lama, sampai waktu udah mulai petang. Nah, sudah waktu mulai petang, terus Tuhan Yesus mulai memandang setiap mereka. Kayaknya mereka ini pada belum makan nih. Kemudian Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Ayo, sekarang kamu beli roti, kamu harus kasih makan setiap mereka. Lah, murid-muridnya langsung berkata, yang benar Tuhan, ini kan udah malam. 200 dinar pun kalau mau dipakai untuk membeli itu udah gak cukup Tuhan. Masalahnya yang mau dikasih makan itu 5.000. Bukan hanya laki-laki, tetapi ada perempuannya juga, ada ibu-ibunya, belum anak-anaknya. Untuk mendapatkan roti sebanyak itu, bagaimana mungkin Tuhan? Ngambilnya belum banyaknya tuh, jumlahnya cukup banyak, mengolahnya juga belum tentu bisa jadi sehari pada waktu itu juga. Udah gak mungkin Tuhan, aduh Tuhan ini apa-apaan sih kayak begini. Kemudian jawaban Tuhan itu luar biasa ibu bapak. Nah, jawaban Tuhan itu ada di ayat Markus 6 ayat yang ke-38. Coba. Ketika Tuhan mendengar jawaban kayak gitu ya, murid-muridnya, ayo kamu kasih makan. Dan Tuhan jawab bilang kayak gini, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung. Ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Nah ini, yang Tuhan suruh apa? Periksa. Amati lagi. Bukan dengan mata secara jasmani aja, tapi secara rohani, secara menggunakan satu ketajaman. Kalau dikatakan itu blepo, bukan hanya mengamati secara jasmani, tetapi secara rohani juga, supaya engkau tahu apa yang sedang Tuhan mau, apa yang menjadi tujuan Tuhan lewat peristiwa ini. Nah, 2 minggu lalu kita belajar, kita suruh diajar, sudah memeriksa kembali, karena ingin sesuatu
terjadi, mujizat itu terjadi. Dan Tuhan suruh mengajar, memeriksa, mengamati dengan satu ketajaman. Nah, satu hal lagi yang saya mau membagikan ketika saya memeriksanya, ketika saya membacanya. Memeriksa di sini itu artinya itu dalam bahasa Yunani itu adalah ginosko, Ibu Bapak. Ginosko. Nah, jadi ada 3 tipe pengenalan. Ya. Yang pertama seseorang itu bisa mengenal pada waktu membaca, pada waktu mendapatkan informasi, pada waktu dia tahu berbagai macam buku yang dibaca, dia kan makin banyak tahu. Otaknya itu makin banyak baca, makin banyak mendengar informasi, maka otaknya itu akan makin banyak pengetahuannya. Penting nggak Ibu Bapak? Penting, bukan berarti nggak penting ya, bukan berarti kita nggak penting baca Alkitab, bukan artinya kita nggak perlu informasi. Penting, perlu baca, perlu informasi, perlu pengen tahu. Dengan apa? Dengan mulai kita membaca. Itu pengetahuan yang pertama itu dengan kita mulai membaca. Kemudian ada 2, yang kedua adalah yang dinamakan dengan kita tahu karena kita melihat. Namanya itu epistamai. Nah, seperti orang yang berbondong-bondong ini, mereka pengen tahu, mereka itu haus, mereka pengen tahu siapa Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, bagaimana sih cara Tuhan melakukan mujizat. Mereka haus, mereka ingin tahu, tetapi hanya sebatas melihat. Oh, begitu ya. Oh, Tuhan yang saya ikutin ini melakukan mujizatnya seperti kayak begitu ya. Sakit kok tiba-tiba bisa jadi langsung sembuh ya, bisa berubah keadaannya. Oh, cuman hanya dia melihat menggunakan tahu karena melihat. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau lebih dalam lagi, itu dengan kata ginosko. Ginosko di sini adalah satu keberadaan, bagaimana kita boleh menjadi satu di dalam roh, bersatu di dalam firman, di dalam perkataannya. Ini sesuatu yang luar biasa, yang hanya dapat dijalin pada waktu kita memiliki satu relasi yang dibangun secara akrab, seperti seseorang yang melakukan persetubuhan sampai menghasilkan sesuatu yang terjadi, sampai terjadinya sebuah perubahan. Kalau belum sampai terjadinya satu perubahan, dia akan ginostok kembali, dia akan kejar kembali. Apa sih maksud supaya saya menjadi satu di dalam persekutuannya, di dalam firman-Nya? Nah, Ibu Bapak, di sini yang mau Tuhan tekankan ketika kita diperhadapkan dengan situasi 5 roti dan 2 ikan, tentunya kita ingin mengalami sesuatu. Dan yang Tuhan mau adalah mari kita berginosko, bersatu dengan Tuhan. Mungkin kita saat-saat hari ini kita udah sering baca Alkitab, mungkin berulang-ulang. Baca renungan udah disebar banyak mungkin. Sekarang lewat media sosial, banyak orang berkarya, banyak orang menulis menggunakan media sosial untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi apakah yang disampaikan, apakah yang ditulis, apakah yang dikhotbahkan membuat seseorang bisa melakukannya? Membuat seseorang mau melakukannya? Belum tentu, Ibu Bapak. Karena apa? Pengenalan mereka hanya sebatas tahu, hanya sebatas membaca. Tetapi yang Tuhan mau adalah pada saat kita tahu dan kita melakukannya, disitulah terjadi satu yang namanya perubahan. Informasi menjadi satu transformasi yang mengubah dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan pengen. Kenapa seseorang ketika berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan lepaskan saya dari masalah ini. Yang Tuhan mau adalah ayo bersatu dengan aku. Supaya apa? Supaya ketika engkau
hanya kata orang, tetapi engkau mengalaminya secara pribadi. Itu yang jauh lebih kuat, lebih paten daripada hanya sebatas kita hanya cuma tahu aja, Ibu Bapak. Yang Tuhan mau adalah mari kita mulai periksa lagi, kita mau periksa dan kita mau berdinas dengan Tuhan. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian poin yang kedua, mujizat itu terjadi setelah kita bertindak berserah kepada Tuhan. Diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-11a. Yohanes 6 ayat yang ke-11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Nah, Ibu Bapak, setelah Andreas memeriksa, oh Tuhan, ini sekarang yang ada di saya ini cuman hanya 5 roti dan 2 ikan. Ketemunya itu cuma 5 roti 2 ikan. Aduh, apa artinya? 5 roti itu, 5 rotinya roti jelai. Artinya roti jelai itu yang pada waktu itu dimakan hanya orang-orang miskin, orang-orang yang berarti. Dan 5 roti itu jatah 1 hari makan 1 orang. Nah, tetapi ketika Andreas datang, dia datang bertindak dan dia menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin dalam keraguan-raguan dia, Tuhan ya ini Tuhan, ini cuma ada 5 roti 2 ikan. Jadi di sini yang namanya bertindak dengan berserah dan menyerah itu jauh berbeda. Kalau berserah itu ada sikap hatinya itu masih aktif, dan walaupun dalam keadaan dalam keadaan cemas, tapi ada satu berharap-harap gitu. Apa sih yang mau Tuhan kerjakan? Berharap-harap nanti Tuhan mau ngerjain apa dengan 5 roti 2 ikan ini. Tetapi kalau yang namanya nyerah, sikap hatinya itu udah pasif. Ya udahlah, berserah, menyerah, gak bakalan terjadi sesuatu. Dan mulai berpikir, Tuhan gak adil. Mulai berpikir, Tuhan udah gak mungkin. Tetapi di sini Andreas memiliki satu sikap, itu dia bertindak dan dia berserah kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa, Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak tahu peristiwa ini pun terjadi pada waktu seorang janda miskin, dia datang kepada Elisa. Peristiwa di dalam 2 raja-raja, ya Ibu Bapak, 2 raja-raja yang keempat. Jadi seorang janda miskin pada waktu itu dia terbelit hutang, dan dia datang kepada Nabi Elisa menceritakan seluruh permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahwa ini memang udah terjepit, aku sudah sulit karena penagih-penagih hutang itu udah mau datang membawa anak-anaknya sebagai tanda bahwa dia harus melunasi. Tetapi ada satu hal yang indah, Ibu Bapak, di sini yang Elisa lakukan. Coba kita sama-sama baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Yang 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan dari segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Nah di sini Ibu Bapak, Elia enggak menuntut sesuatu hal yang besar, tetapi bertanya, kamu punya apa di rumah? Kemudian janda itu hanya cuma punya buli-buli ini aja. Oke, kalau gitu pakai buli-buli ini. Yang Elisa lakukan adalah supaya si janda ini bukan suruh berdoa, bukan suruh berpuasa, tetapi dia suruh apa? Suruh pergi, minta. Artinya supaya si janda ini mulai dia melakukan tindakan. Ada 3 tindakan yang disuruhkan oleh Elisa kepada janda ini. Yang pertama adalah dia suruh, ayo pergi, cari kesempatan di luar, cari bejana-bejana kosong.
bertindak, cari kesempatan, berbanyak bejana-bejana. Kemudian hal yang kedua yang suruh, tindakan apa yang disuruhkan Elisa pada waktu itu? Dia disuruh bertindak apa? Ayat yang keempat dikatakan bahwa dia disuruh menuangkan, masuk, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Jadi si janda ini suruh kerja. Kemudian ayat yang ketujuh dikatakan bahwa apa? Ayat yang ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anaknya. Yaitu apa? Tindakan yang ketiga adalah, ayo berusahalah untuk mencari keuntungan. Nah, ibu bapak di sini, Elisa nggak menyuruh artinya, ayo kamu berdoa, ayo kamu berpuasa. Bukan artinya bukan artinya saya mengecilkan, ya udahlah nggak usah berdoa, ya udahlah nggak usah berpuasa, ya udahlah nggak usah mencari Tuhan. Tetapi yang disuruh adalah, disuruh apa? Disuruh bertindak dan disuruh menyerahkan kepada Tuhan buli-buli itu. Dan apa yang terjadi ibu bapak? Peristiwa pelipat gandaan itu terjadi, dari hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Saya percaya mungkin pada waktu itu dia lagi menuangkan, aduh Tuhan, ini dituangin minyak sedikit lagi, akan terus mengalirkah? Saya percaya si ibu ini juga terus membawa seluruh penyerahan hidupnya sampai akhirnya semua terpenuhi bejana-bejana itu. Sesuatu hal yang luar biasa, hal yang kecil, yang tidak berarti, yang dia pandang, aduh Tuhan, ini cuman buli-buli yang kayak begini aja, yang nggak ada, yang hanya sedikit aja. Tetapi ketika seseorang bertindak, saya percaya Tuhan bekerja. Pada saat seseorang percaya, Tuhan bekerja. Nah, saya merasa diberkati ibu bapak dengan sebuah kesaksian. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Jadi ada seorang ibu, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, selama COVID ini saya pengen seluruh keluarga saya itu nggak kena COVID. Nggak taunya dia kena COVID pada waktu itu. Kemudian pada hari kedua langsung dia dibawa sama ambulan dan akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Dia berjalan, akhirnya hari ketiga, hari keempat dia mulai merasakan bahwa dia nggak bisa makan dan akhirnya nafasnya itu mulai terengah-engah. Ada sesuatu yang merasa dia kesulitan sampai akhirnya di titik dia, Tuhan, udah, saya nggak kuat lagi, saya nggak sanggup lagi untuk menarik nafas pun, saya udah nggak sanggup lagi. Dan saya hanya mau berserah kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, tindakan dari ibu ini adalah bukan hanya berserah, tetapi dia mulai ada satu tindakan. Dia berkata, Tuhan, saya tahu di tangan saya saat ini ada roti dan anggur. Nah, pada waktu itu dia datang sama Tuhan. Dia katakan, roti dan anggur ini saya percaya Tuhan kalau dulu bisa melakukan mujizatnya, saya pun bisa mengalaminya. Kemudian dia makan itu roti di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya sembuh. Kemudian dia buka itu anggur dan kemudian dia katakan, Tuhan, ini adalah tubuhmu. Bagian yang terkecil yang saya punya, tetapi ketika saya memakannya, ketika saya meminumnya, saya percaya saya akan sembuh. Kemudian dia minum roti dan anggur itu. Dan apa yang terjadi ibu bapak? Seketika itu juga dia dibawa, seperti dibawa pada sebuah gunung. Dan akhirnya
satu pemandangan yang indah sampai katanya dia lupa bahwa dia itu sedang berjuang untuk menarik nafas. Dan ketika dia sadar, puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan. Nah itu Bapak, sepertinya roti dan anggur yang kita lakukan dari bulan ke bulan, di awal bulan ya kita melakukannya, hal yang kecil dan kita bisa rutin melakukannya. Mungkin kita bisa melakukannya hanya sebatas saya rutinitas melakukannya, ini roti, ini anggur. Tetapi saya percaya sekali ketika saya mengangkat hati saya dan kita bisa berkata, Tuhan, ini roti, saya boleh bersatu dalam kekuatannya Tuhan. Ada kuasa, saya percaya Ibu Bapak, itu terjadi. Nah Ibu Bapak, saya percaya Ibu Bapak, lewat peristiwa ini, jangan remehkan hal-hal yang sepertinya sesuatu yang biasa. Mungkin orang bisa melihat ini air biasa, ini roti yang dibuat hanya sama seseorang, menganggap sesuatu hanya sebatas kegiatan rohani saja. Tapi pada saat kita bertindak, pada saat kita menyerahkan sesuatu yang sepertinya kecil, sesuatu yang sepertinya jasmani, saya percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu kedahsyatan dalam kehidupan kita. Nah Ibu Bapak, dua hal yang saya mau membagikannya ketika kita mau mengalaminya. Mari kita bersatu kembali, bersetubuh dengan Dia, dan kita mau mulai bertindak dan mengalami, mulai menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.